RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Selamat malam, Enjua-jua. Juah. Baik, apa kabar sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di malam hari ini? Senang sekali ada saya Asma Lubis dan rekan saya Kiki Koswara yang kembali bersama Anda dalam obrolan budaya RRI Net untuk malam hari ini. Iya, tonton apa yang Anda dengar. Baik, selama 1 jam kami akan hadir untuk Anda dalam obrolan budaya apresiasi budaya lokal Sumatera Utara dari Tanoh Pakpak, sahabat budaya. Kita akan membahas tentang Mejan, peninggalan Pakpak tempo dulu, ya. Dan Anda pun bisa mendengarkan acara ini melalui frekuensi 88,4 MHz, terus juga melalui RRI Net, aplikasi RRI Playgo. Iya. Iya. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, malam hari ini kita tidak berdua ya, karena kalau dilihat memang kita sedang bertiga. Begitu. Langsung saja saya perkenalkan, di sini ada narasumber saya yang begitu spesial. Ada Turang Melisa Padang SSM Hum. Iya. Beliau ini adalah Ketua Lembaga Pengkajian Kebudayaan Pakpak. Kemudian tenaga ahli juga Cagar Budaya Provinsi Sumatera Utara. Baik, langsung saja nih saya sapa beliau. Bakune kabar ndai Turang? Juah turang. Baik, ini itu bahasa Pakpaknya. Salam khasnya Pakpak, Jua. Jua. Jadi saya tadi tanya apa kabar Turang, iya, begitu. betul. Iya. Alhamdulillah baik ya untuk ke malam hari ini yang memang luar biasa. Kita juga, saya pribadi mengenakan oles. Nah, kalau dari Tanoh Batak ada ulos, tapi dari Tanoh Pakpak dikenal dengan oles. Pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya seperti yang saya kenakan. Iya, dan saya pun tidak mau kalah nih dengan narasumber kita Ya, ya. silahkan. Di atas Kelihatan. kepala saya Ya. ini ada bulang-bulang, betul? Iya, ya? bulang-bulang. Bulang-bulang Inilah dengan salah satu pakaian khas dari Pakpak ya. kombinasi warna merah, kemudian ada juga mendominasi Warna kuning kuning. emas ya. Dan Ini hitam. menambah cantik ya tatanan dari bulang-bulang tersebut. Lain Baik. tampuk emas. Iya, Oke. tampuk emas. Baik. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, sebelum kita mengetahui seperti apa sih sebenarnya Mejan dari suku Pakpak ini, kami akan terlebih dahulu menghadirkan satu persembahan dari penyanyi Pakpak Iya. ataupun artis Tanoh Pakpak yang juga merupakan bendahara DPP Himpak ya, Himpunan Masyarakat Pakpak se-Indonesia. Ada Kak Nurmala Maibang ya, Oke, yang dengan akan membawakan lagu Coling. Coli. Oke, dari ya. Sanggar Nantapuk Emas tentunya. Baik, ya Siap. sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di 88,4 FM dan kita dengarkan bersama, inilah Nurmala Maibang, Coling.
pulang berlaga, pulang tembohan. Uri, uri le uri, uri le uri, uri le uri. Medem, medem moko medem, medem ko berungku, medem ko medem. Asal sinang memula, mengurupi bapa rumah bidupa. Asal sinang memula, mengurupi bapa rumah bidupa. Dorko melegang, dorko gedang beru, asal laut mengurupi pertuamu. Berju-berju pokok bersikolah, asal jadi kasih yang kedua. Uri, uri le uri, uri le uri, uri le uri. Medem, medem moko medem, medem ko berungku, medem ko medem. Asal sinang memula, mengurupi bapa rumah bidupa. Asal sinang memula, mengurupi bapa rumah bidupa. Dorko melegang, dorko gedang beru, asal laut mengurupi pertuamu. Berju-berju pokok bersikolah, asal jadi kasih yang kedua. Uri, uri le uri, uri le uri, uri le uri. Medem, medem moko medem, medem ko berungku, medem ko medem. Ulang, ulang ku dah tangis, ulang berlaga, ulang tembohan. Ulang, ulang ku dah tangis, ulang berlaga, ulang Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Sasando, alat musik khas Pulau Rote yang sekilas mirip gitar ini, konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando memiliki bagian utama berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando direntangkan di tabung dari atas ke bawah yang sudah diberi ganjalan-ganjalan. Berdasarkan struktur nada, sasando dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, sasando gong dengan sistem nada pentatonik memiliki 12 dawai. Sasando jenis ini
biasanya hanya bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat di Pulau Rote. Kedua, adalah sasando biola, memiliki sistem nada diatonik dengan jumlah dawai mencapai 48 buah. Kelebihan dari sasando ini terletak pada jenis lagu yang bisa dimainkannya lebih bervariasi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu pada tarian tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumaradu don asapom sasudena. Ise sajope bisa meroban dot menyebarkan virus corona tanpa kita sadari. Karena ini mari kita jago di rumah masing-masing. Ada pedongan pakai masker. Nah betul-betul berdisiplin. Kita jago jarak, kita basuh, kita cuci atau kita basuh tangan dengan sabun untuk mengakhiri wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Main udah kalian nih. Main-main boleh. Tapi pakai masker nih. Wah, lo pakai. Kita takut lah sama si corona. Udah banyak tewas buat corona. Pakai. Aduh, cemana aja kalian nih. Biarkan meneh dikit. Aduh. Virus corona tak kenal saudara ataupun kawan. Siapapun bisa tertular dan menularkan. Mari kita gunakan protokol kesehatan. Pakai masker, ahoy! Iya, terima kasih sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net yang masih terus hadir bersama kami menyaksikan dan juga mendengarkan obrolan budaya RRI Net untuk malam hari ini yang Anda dengarkan melalui frekuensi 88,4 MHz dan juga melalui RRI Net. Masih di obrolan budaya etnis Pakpak dari Tanoh Pakpak untuk malam hari ini. Betul sekali, Turang Asma. Kiki. Iya, pokoknya lebih kurang 60 menit ke depan ya, kita akan mengulas abis ini tentang bagaimana keunikan masyarakat Pakpak ya, melalui peninggalan budayanya, yaitu Mejan pada masa tempo dulu. Iya, baik. Saya langsung saja nih ke Turang Melisa Padang SSM Hum, ya, Iya, Turang. yang menjabat Ketua Lembaga Pengkajian Kebudayaan Pakpak LPKP dan Iya. juga tenaga ahli cagar budaya TACB Provinsi Sumatera Utara. Turang Padang, sebelum kita membahas tentang Mejan, peninggalan Pakpak tempo dulu, yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan peran Lembaga Pengkajian Kebudayaan Pakpak LPKP dalam melestarikan tradisi dan kebudayaan yang ada dari Tanoh Pakpak. Iya alias sate turang, silih juah bantakrina. Jua-jua. Iya, jadi terkait LPKP, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Pakpak, kebetulan memang lembaga ini didirikan tahun lalu, tahun 2021. Beberapa kegiatan yang telah kita lakukan termasuk penggalian asal-usul beberapa marga di daerah. Misalkan ada di Marga Padang, kita coba telusuri karena memang salah satu kekurangan kita di etnis Pakpak kurang menuliskan daripada sejarah, sehingga banyak generasi yang belum begitu paham terkait sejarah itu sendiri begitu. Nah kemudian kegiatan-kegiatan lain turang, misalnya kita membuat upacara adat Merbayo yang melibatkan masyarakat. Walaupun memang berbagai kegiatan yang belum terrealisasi, namun ini akan kita target agar nantinya bisa semakin terlaksana di tahun 2022. Baik, Iya. baik. Tahun 2021 didirikan. Iya betul. Artinya 21. ini baru saja ya. Iya. Nah, siapa sih yang pertama sekali gitu kan ada inisiatif gitu dan yang melatar belakangi terbentuknya Lembaga Pengkajian Kebudayaan Pakpak? Apakah karena memang dirasa kebudayaan dan segala sesuatunya tentang tradisi yang ada di Tanoh Pakpak ini kurang familiar di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat Pakpak itu sendiri? Jadi atas dasar kegelisahan generasi saat ini sebenarnya tuh. Kekhawatiran itu kan? Kekhawatiran, iya. Jadi sekumpulan pemuda yang memang bisa dikatakan lahir dan dibesarkan di tanah Pakpak, khususnya di Simsim, misalnya Kabupaten Pakpak Barat. Iya. Kita berkumpul menyatukan pendapat bagaimana kira-kira agar kita dirikan sebuah lembaga yang tentunya nanti menampung aspirasi-aspirasi, kemudian nanti bisa
targetnya adalah untuk menggali terkait sejarah dan budaya Pak, Iya, gitu. jadi khususnya di SIM-SIM. supaya istilahnya tidak kehilangan obor ya. Artinya Iya. informasi ataupun berupa peninggalan kebudayaan masyarakat Pak Tempo dulu ini juga bisa diketahui pula oleh generasi muda sekarang tentunya Iya, ya. betul, betul. Baik. Iya. Nah, untuk kegiatan sepanjang tahun 2022 ini Turang Padang ya, ulang tahun Pak itu yang saya tahu mungkin bulan 7 ya? Bulan 7 betul. Bulan Turang. 7. Nah, gimana nih dengan LPKP perannya? Kebetulan ulang tahun Kabupaten Papua Barat itu di tanggal 28 Juli ya, di tahun 2022 ini. Jadi memang persiapan untuk ke sana belum ada, Turang. Namun walaupun begitu nanti kita coba diskusi dengan pemerintah setempat agar apa namanya kita coba tawarkan berbagai kegiatan terkait budaya. Baik. Gitu Turang. Jadi ada sinergi ya dengan Betul. Pemkab Sinergi, ya? iya. Ini saya masih penasaran nih dengan keindahan dari daerah Pak sendiri, ya kan? Sumatera Utara identik dengan Karo misalnya, ya Iya. kan? Atau Danau Toba. Nih, apakah pada daerah Pak sendiri ada punya ciri khas khusus, misalnya tempat wisatanya atau kulinernya atau seperti apa nih? Untuk pesona alamnya. Iya, Turang. betul sekali. Jadi sebenarnya tanah Pak ini banyak sekali keunikannya, Silih dan Turang ya. Iya. Kalau kita kaitkan budaya berbasis pariwisata ya, dipadukan ini sebenarnya tepat sekali untuk dibesarkan di Papua Barat. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang Mejan tadi banyak sekali di sana. Nah, Nah ini kan benda bersejarah yang ketika Betul sekali. dijadikan objek pariwisata berbasis Betul kebudayaan sekali. ini Kalau menjadi sangat misal- unik ya, begitu. Kalau seperti misalnya di Jawa terkenal dengan Candi Borobudurnya, Iya. ya kan? Terus juga mungkin di Jawa Barat ada prasastinya. Ini mungkin Iya, Mejan betul. salah satu juga peninggalan yang patut kita gali ya, informasi dan juga keunikannya. Iya. Dan itu adanya dari Tanoh Pak. Tanpa apa tadi. Nah, iya. ini mungkin untuk kita sebagai pendengar ya, awam juga mengenai bagaimana sih apa yang dimaksud dengan Mejan. Iya. Dan ini apakah termasuk salah satu cagar budaya Termasuk Provinsi cagar Sumatera budaya. Utara? Oke, bisa Betul. dijelaskan. Karena memang ya? kan Turang di sini juga tenaga ahli ya cagar Iya, budaya. betul. Iya. Iya. Jadi memang cagar budaya ini merupakan inisiasi pemerintah ya dari Iya. Dirjen Kebudayaan yang memang sekarang diwajibkan ke pemerintah provinsi dan pemerintah daerah agar membentuk tim ahli cagar budayanya masing-masing. Nah kebetulan saya sendiri tim ahli cagar budaya provinsi. Nah berbagai kegiatan telah kita lakukan Turang. Nah yang saya tahu di Kabupaten Papua Barat secara khusus ada namanya Mejan Sibiangsa yang ada di Desa Ulu Merah. Iya. Iya. Jadi masing-masing mejan itu punya nama begitu ya Turang? Punya nama Turang. Oh gitu, tidak hanya mejan dari Pak, tapi Iya. ada nama masing-masing Ada ya? namanya. Betul. Nah ini boleh digambarkan nih bagaimana bentuk dari Mejan itu sendiri dan sikap atau apa namanya yang harus oleh masyarakat Pak sendiri seperti apa terhadap benda Iya, tersebut. betul. Jadi terkait bentuk ya, Silih Iya. ya. Mejan itu sebenarnya yang umum dikenal masyarakat Kalayak ya, Kalayak umum itu digambarkan manusia yang sedang menunggangi kuda ataupun gajah, begitu. Tapi sebenarnya masih banyak yang belum diketahui oleh Kalayak umum. Iya. Sebenarnya di samping daripada Mejan, manusia yang sedang menunggangi daripada kuda dan gajah tadi, Iya. itu biasanya masih ada lagi bentuk-bentuk lain. Iya. Misalnya diantaranya ada batu yang kemudian dilobangi. Nah, ternyata ini dulunya dijadikan sebagai tempat perabun. Perabun ini artinya yang sudah meninggal, leluhur yang sudah meninggal, kemudian dibakar di batu yang dilobangin tadi, begitu. Itu tradisi kuno yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Pak. Walaupun saat ini sudah tidak berlangsung lagi demikian. Nah ini kalau boleh merunut lagi ke masa lalu, sebenarnya fungsi Mejan itu seperti apa sih pada masyarakat Pak ini? Kalau zaman dahulu yang saya ketahui berdasarkan beberapa para tokoh masyarakat di sana dan tokoh adat, Mejan ini sebenarnya lebih tepatnya itu sebagai pertanda leluhur dalam suatu lebuh. Oke. Lebuh ini saya jelaskan sedikit Turang ya. Iya. Lebuh ini ada di dalam satu kampung. Nah, kemudian inilah pertanda kampung ini dibuka oleh marga tertentu. Iya. Namun kemudian biasanya saat ini sudah berpindah ke daerah permukiman. Nah, jadi lebuh ini tidak lagi ditempati oleh masyarakat setempat. Sudah berpindah ke perkampungan saat ini, walaupun lebuhnya masih ada. Nah, sebagai pertanda lebuh ini dibuatlah Mejan tadi. Dan memang rata-rata sampai saat ini Mejan itu ada di setiap lebuh.
Hampir di semua desa ada di Kabupaten Papua Barat, begitu. Wah, jadi penasaran ya. Iya. Iya, Sejarah Mejan ini seperti apa sih Turang gitu? Jadi masyarakat kan tahu ya, tidak hanya pada masyarakat Pakpak saja, tapi juga di luar daripada etnis Pakpak seperti saya juga Turang. Ya, Saya betul. Adalah etnis Mandailing, Saya Sunda. Sunda gitu. Kita jadi tahu nih ya berbagi Informasi. tentang Betul. kebudayaan dari daerah yang Jadi lainnya. sejak mungkin bisa diperkirakan sudah berada di tahun berapa Iya. Mejan ini sudah Mejan ada. ini sudah ada dari tahun berapa dan gimana kronologisnya Iya, Mejan betul. ini menjadi sebuah benda yang dikeramatkan yang juga. keramat ya, yang sampai saat ini menjadi satu hal atau betul. keunikan ya dari Iya. Tanah Pakpak. Iya betul. Jadi memang kalau info yang kita dapat daripada orang tua, Mejan ini sebenarnya selain daripada fungsi utama pertanda lebuh, kalau di Tanah Pakpak itu Sipungkah Kuta namanya. Jadi kalau misalnya ada Mejan Yang di artinya itu Sipungkah Kuta, mereka lah yang membuka kampung itu. Oke. Leluhur mereka lah yang membuka kampung itu dulu. Sebelum ada yang saat ini permukiman warga ya begitu. Jadi ada di sana dibuat Mejan yang di posisinya dibuat di Lebuh tadi begitu. Nah, fungsi lain selain daripada dia pertanda Sipungkah Kuta tadi, juga kita mendapatkan info bahwa Mejan ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat Sipungkah Kuta tadi Pada masa itu ya? pada masa itu ketika musuh menghampiri perkampungan ini ataupun Lebuh ini begitu. Nah, seketika bisa nanti Mejan ini berbunyi. Berbunyi sendiri memberitahu kepada pertanda bahwa akan ada musibah begitu. Itu kalau zaman dahulu. Tapi kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, sesekali Mejan tetap berbunyi juga gitu. Ketika ada sesuatu yang akan terjadi di daerah Kabupaten Papua Barat secara khusus begitu. Nah, itu Artinya masih ada terjadi. hal-hal mistis di sana atau seperti apa yang dipahami oleh masyarakat setempat? Sepertinya yang memang diyakini mereka. sebenarnya Mejan ini masih dianggap memiliki tendi kalau di istilahnya Tendi di Tanah itu Pakpak artinya? ya. Arwah ya. Arwah, ya roh. Ada roh. Masih Ada memiliki yang roh masuk di situ. Iya. Jadi masyarakat Pakpak mungkin dulu sebelum agama Samawi ya, hadir masyarakat dengan kepercayaan lama. Iya. Maka Pakpak ini Mejan inilah yang jadi medianya seperti itu ya. Seperti itu betul Pak. Iya. Seperti ini. Baik, jadi sahabat budaya dan juga pemirsa Iya. RRI Net, Kita terbawa nih. iya, saya jadi terbawa ada hal-hal yang gimana gitu ya. Saya karena ngebayangin gitu. Biasanya ini batu bentuknya beraneka ragam ya Turangnya. Beraneka ragam betul. Iya. Baik. Seperti tadi ada bentuk bata, kuda Iya. ya. Kuda, Ada lagi yang lain gajah. lagi. Sebenarnya kalau jenisnya itu, kalau saya perkirakan tiap-tiap Lebuh itu ada 10 jenis lebih ya. 10 jenis. Dengan penamaan yang berbeda Turang ya. Penamaan yang berbeda. Walaupun sampai saat ini belum kita identifikasi semua. Namanya itu apa saja begitu. Baik. Tadi kan kita bertanya nih sejak kapan? Memang belum bisa ditentukan mungkin ya. Mejan ini ada di masyarakat Pakpak. Mungkin bisa juga sedikit saya jelaskan Silih ya. Boleh. Jadi terkait usia Mejan ini sebenarnya kita pun belum bisa pastikan karena sejauh yang kita ketahui sampai saat ini tidak ada pertanda apapun, entah berupa tulisan dibuat di sana ini usianya sekian ataupun pada saat kejadian tahun begini dicoretkan di sana, tidak ada gitu. Namun sebenarnya ada tanda-tanda lain. Iya. Nah, terakhir kita dapat temuan tepatnya di Lebuh Lemeyang, perkampungan Marga Solin, salah satu marga tertua di Simsim, Kabupaten Papua Barat. Di sana ada semacam batu nisan yang bertuliskan tahun 1200 begitu. Nah, tetapi saya pikir ini semacam prasasti ya, bukan mejan pada umumnya yang ada di hampir di seluruh desa tadi begitu. Tetapi ini semacam prasasti yang diduga jalur rempah nasional dulunya begitu. Iya. Baik, Iya, historisnya begitu. ada ya. historisnya seperti itu. Baik. Jadi Turang, setiap wilayah yang masuk ke dalam geografisnya Pakpak gitu ya, Iya. itu masing-masing memiliki mejan. Setiap daerahnya atau desanya. Atau ada desa-desa tertentu, hanya desa-desa tertentu saja yang masih melestarikan, menjaga atau bahkan meyakini fungsi dari mejan itu sendiri. Iya. Jadi saya akan jelaskan langsung dari atas sampai bawah ya, Turang Silih. Jadi Pakpak ini 5 sua. Iya. 5 sua artinya dibagi menjadi 5 wilayah. Secara administratif kita berada di 2 provinsi, yaitu Provinsi
Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Iya. Nah, masyarakat Pakpak ini menyebar di Provinsi Sumatera Utara, ada di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di Kecamatan Parlilitan, itu Pakpak semua di sana, Turang. Kemudian kalau di Provinsi Aceh, kita ada di Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Madia Sibul Salam, begitu. Nah, yang uniknya, walaupun kita terpisah secara administratif, pertanda mejan tadi tetap ada begitu. Baik itu di Aceh, baik itu di Sumatera Utara, mejan itu tetap ada. Gitu. Di hampir di tiap-tiap desa. Kalaupun di desa si A misalnya sudah tidak ada, itu karena sudah hilang, dicuri orang begitu. Sudah banyak juga yang hilang. Iya, dan untuk mejan sendiri ketika dihadirkan atau ketika dibuat itu memang dibuat khusus oleh orang tertentu saja. Misalnya yang ditunjuk tokoh oleh adat tokoh ya? adat atau masyarakat dari Pakpak itu seperti apa? Iya, jadi ini sebenarnya karya leluhur zaman dahulu ya, bukan yang baru-baru. Nah, jadi kalau tadi misalnya prasasti kita sudah perkirakan 1200 tahun yang lalu, berarti sebenarnya mejan harusnya lebih daripada Lebih itu. lama Gitu. dari itu ya. Karena usia daripada etnis kita ini diperkirakan ya memang lebih tua daripada jalur rempah. Logikanya jalur rempah tadi datang ke tanah Pakpak ketika memang masyarakatnya ada di situ begitu. Iya. Jadi kalau cerita yang kita dapatkan dari para tokoh yang tua-tua di kampung Pakpak sana, sebenarnya kenapa mejan itu ada di setiap kampung? Itu tadi menandakan bahwa marga tertentu yang pendiri kampung ini. Nah, kemudian kenapa sampai dibuat mejan di Lebuh tadi ataupun di kampung tadi? Kalau kita kaitkan dengan kajian-kajian arkeolog, sebenarnya ini terjadi di masa megalitik ya, batu besar. Megalitikum. Jadi disitulah mereka menceritakan bagaimana sebenarnya kebudayaannya. Nah, karena mereka tidak bisa mengungkapkan dengan cara lain, maka mereka mengambil batu, memahat, mengukir. Nah, dibuatlah sedemikian rupa batu-batu ini yang menyerupai apa kegiatan mereka sehari-hari. Sehingga temuan kita di lapangan pun ada batu itu diukur semacam rumah adat, atap rumah adat. Nah, tidak hanya binatang betul. Tidak hanya binatang, ada juga atap rumah adat Pakpak begitu. Iya. Tapi dengan bahan dasar batu, Batu ya. semua, Intinya batu. mejan ini semua dari batu, Semua ya dari Turang batu, ya. iya. Iya, tergelitik saya penasaran nih ketika saya jalan-jalan ke museum di Medan, di situ ada terkumpul juga mejan. Kira-kira jumlah mejan keseluruhan dari yang ditemukan sekarang ini berapa sih sebenarnya? Kalau jumlahnya belum pernah hitung keseluruhan ya, Turang Silih. Namun memang ya kok saya pikir ribuan kalau dikumpulkan begitu. Ribuan, Silih. Iya, baik. Jadi kalau masa-masa lampau, pembuatan mejan ini itu selalu disertakan para tetua adat, gitu. Karena memang ada unsur-unsur seperti magisnya, iya. ada mistisnya atau apa gitu ya, ada roh. Gitu. Ada roh, betul ya. Ya, dan itu masih diyakini sampai sekarang, Turang. Masih diyakini. Masih diyakini. Nah, Iya. kalau dulu pembuatannya melibatkan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat setempat atau di desa tersebut, ya kan? Iya, betul. Di Lebuh ya. Iya. Baik. Nah, kalau sekarang ini untuk melestarikan mejan, ya Iya. apalagi tadi Turang sampaikan ini Iya. sampai hilang ya, Iya, Turang ada ya. banyak. Ya karena mungkin dari unik ya batu coba. Dari bahan dasar batu dibentuk dalam beragam Iya. variasi ada binatang, Iya. kemudian ada rumah ya, atap Ada rumah, wujud rumah nah, gitu, bentuk ya. rumah. Nah, ini seperti apa Turang? Bagaimana Karena bentuk banyak perlindungannya ya? Iya. Nah, ini melalui karena Turang kan terlibat juga nih sebagai tenaga ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Betul. Utara. Apakah ini dilindungi juga? Mejan termasuk salah satu cagar budaya yang dilindungi karena situasi dan kondisinya Iya, yang tidak boleh dicuri. tidak boleh Iya, dicuri, iya. hilang. Dijual-belikan Nah, juga. dan yang kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Turang adalah bagaimana apakah proses pembuatan mejan sampai sekarang ini masih ada, diperbolehkan dan tetap melibatkan para tetua adat? Atau hanya peninggalan masa lalu saja yang tidak bisa diselamatkan. dibuat kembali begitu, oke. Turang. Iya. Silahkan Turang. Jadi memang terkait mejan ini, ketika kita kaitkan dengan tugas tim ahli cagar budaya, memang yang paling pokok adalah itu diperkirakan usia benda ini minimal 50 tahun. Nah, jadi kalau misalnya ada benda-benda itu di benda-benda kuno usianya minimal 50 tahun itu sudah dianggap cagar budaya. Walaupun ada pertimbangan lain misalnya manfaatnya untuk pendidikan, Iya. untuk agama dan pengetahuan begitu. Nah,
karena dianggap untuk kepribadian bangsa begitu. Nah, itulah menjadi tugas kami. Nah, jadi kita melakukan kunjungan ke beberapa daerah atau penelubuh di tanah Pak tadi, Turang. Iya. Sebenarnya kita juga memiliki kendala dan kekhawatiran. Kenapa? Karena sebagian masyarakat juga di sana sudah menganggap Medan ini daripada kepercayaan masa lalu gitu. Sedangkan kalau saya secara pribadi dan bahkan negara juga menganggap budaya itu adalah kepribadian bangsa begitu. Iya. Sedangkan kalau saya mewakili etnis Pak begitu, saya menganggap ini adalah Identitas. identitas begitu. Ketika Medannya tadi sudah hilang, nanti kemudian di kampungnya itu si Pungkah Kutanya siapa begitu. Karena ini kan pertanda si Pungkah Kuta. Iya. Namun ini kita lakukan pengunjungan ke beberapa daerah kemarin di Kabupaten Dairi, tepatnya itu di Desa Pasi. Nah, ada beberapa warga menganggap Medan ini kepercayaan di masa lampau, sehingga Medan ini tidak dirawat, tidak dilindungi, bahkan sudah tercampak-campak di hutan, sampai ke persawahan begitu. Nah, ini terkait dengan aktivitas Silih ya kan. Ini bagaimana cara penyelamatan dari benda-benda bersejarah tersebut? Ya, sebagai salah Apakah satu cagar misalnya budaya. memang ada restorasi atau perbaikan atau malah dikolek di tempat tertentu atau seperti apa? Jadi upaya yang kita lakukan ini khusus dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara melalui bidang sejarah dan kepurbakalaan. Itu sejumlah upaya telah kita lakukan. Misalnya pembangunan fisik, pemugaran kita lakukan di kawasan Medan, sehingga Medan tadi tidak lagi dicuri orang. Kita buat pagar besi, Tidak lagi hilang. bentengnya, iya, di pagar besi, dan kemudian ada juga yang setelah di pagar besi dikasih gembok, sehingga orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak mensalah fungsikan ataupun mencuri Medan tadi begitu. Semakin penasaran. Sungguh Kita mati kembali. aku jadi penasaran. Iya, kita terbawa suasana Penasaran. ya, dengan keindahan alamnya, ya kan, Iya. dengan mejannya pula, Dengan pesonanya, dengan pesonanya. juga. Oke. Baik. Nah, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, pastikan Anda tetap bersama kami hanya di obrolan budaya RRI Net malam hari ini bersama dengan etnis ataupun suku Pak. Hanya di Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Tonton apa yang Anda dengar. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, mulai dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia seperti air minum dan mengalami pergeseran. Ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik seperti ikan atau adanya fenomena alam seperti gunung berapi, ledakan alga, kebinasaan ikan, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, antara lain sampah organik, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya, limbah pabrik yang mengalir ke sungai, pencemaran air oleh sampah, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, kandang hewan peliharaan yang berdekatan dengan sungai membuat air tercemar karena kotoran hewan dibuang ke sungai. Sementara itu, pencemaran air bisa mengakibatkan banjir, erosi, kekurangan sumber air, sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai, merusak tanaman yang disiram, serta kerugian untuk nelayan atau petani sayuran dan masyarakat yang tinggal dekat pesisir sungai.
Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka. Sumber pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, contohnya karbon monoksida, dan pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer, contohnya pembentukan ozon dalam smog fotokimia. Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak langsung bagi kesehatan. Substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung kepada jenis pencemar. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Beberapa zat pencemar dikategorikan sebagai toksik dan karsinogenik. Pencemaran udara juga memberikan dampak terhadap tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah dengan tingkat pencemaran udara tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan beberapa cara, antara lain gunakan moda angkutan umum, hemat energi, pahami dan praktekkan konsep reduce dan recycle, gunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan, dan gunakan perangkat teknologi atau listrik hemat energi. Ya sahabat budaya, Anda masih bersama kami dalam sajian acara obrolan budaya program 4 RRI Medan. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Asma Lubis. Iya, Turang Kiki Koswara. Kita di Padang, ya? Silih Ya. Padang. Kalau silih itu penggunaan kata yang digunakan kalau sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki. Tapi Iya. sahabat budaya dan juga pemirsa RRI, saya juga ingin memberitahukan kepada sahabat budaya kalau saya dengan Turang Padang saya menyebutnya Turang. Turang itu adalah Turang, abang begitu. Kalau lawan jenis Turang. Kalau sejenis silih. Iya. Ya, kemudian ada istilah silih berganti ya. Tidak. Baik. Jadi sahabat budaya, baru saja kita dengarkan bersama satu persembahan manis suara emas dari artis Tanoh Pakpak, yaitu Nurmala Maibang. Iya, tadi kalau di awal lagunya menghentak ya, semangat. Kalau tadi yang terakhir ini mellow. Mellow, Kesedihan. sendu mendayu-dayu. Sendu. Tahu nggak sih Turang Kiki? Tambar Tedoh judulnya. Iya, Tambar Tedoh itu tahu nggak sih bercerita tentang apa? Iya, tadi saya ngobrol sama Mala. Oh, iya. Dia lagi kangen. Lagi rindu. Lagi rindu sama seseorang. Oh gitu, langsung diaplikasikan
ke dalam sebuah lagu. ya. Karena Jadi itu Nurmala obat Maibang rindu. ini juga produktif menciptakan lagu-lagu Pak. Iya, selain produktif juga kreatif ya. Dan inovatif. Inovatif. Iya, iya. Kita balik lagi ke Mejan, sahabat Mejan. budaya dan Oke. juga pemirsa RRI Net yang masih menyaksikan obrolan budaya malam hari ini dan mendengarkan melalui 88,4 FM ya. Kalau tadi kita terbawa suasana begitu bagaimana tentang karisma dari Mejan itu sendiri ya kan. Nah, ini terkait dengan budaya, terkait dengan pariwisata. Apakah Mejan ini juga bisa menjadi bagian dari aset pariwisata Pak yang dibanggakan? Itu seperti apa nih? Bisa banget, Pak ya. Kalau Mejan ini. Bapak. Silih ya. Ya, Silih, tapi kadang tadi kita silih, jadi kadang ya. bapak Iya. ya. Oke, Nah, siap. jadi memang karena memang keunikan ini di Pak, hampir bisa dikatakan tidak dimiliki juga di daerah lain. Nah, sehingga berpotensi menurut saya untuk dijadikan pariwisata berbasis budaya. Begitu. Ngobrolin tentang keindahan Pak nih, saya ingin tahu juga ya. Sebenarnya spot wisata di Pak itu seperti apa dan bagaimana sih? Spot wisata banyak Silih ya. Jadi di samping daripada nanti kita bisa berwisata budaya Mejan tadi, banyak juga wisata yang lain yang akan kita bisa nikmati ya di sana. Air terjun Di antaranya. Nah, di sana banyak air terjun. Ada air terjun Simbilulu. Simbilulu iya. Kemudian ada air terjun Leune. Iya, betul. Iya. Kemudian ada Lei Pendaroh juga. Iya, Lei Pendaroh di Kabupaten Dairi. Dan ada lagi Deleng Simpon. Deleng Simpon ini destinasi pemandangan yang sangat indah. Tepatnya di perbatasan Kabupaten Pak Barat dan Humbang Hasundutan. Masih dalam bentuk air terjun begitu atau dalam pesona yang lain? Oh, kalau tadi Sungai Air Terjun kalau dia berbeda. Dia itu sudah bisa dikatakan pariwisata berbasis budaya. Karena selain daripada pemandangannya yang indah begitu, ada juga di sana nanti mata air yang tidak pernah habis dan warnanya merah. Gitu. Unik ya. dari dulu Seperti sampai darah sekarang ya? tidak pernah habis ya. Kita horor lagi nih. Seperti darah. Tapi kalau Pak identik dengan air terjun gitu ya. Apakah tempat-tempat lain juga bisa dieksplor ya? Tidak hanya berupa pemandangan. Karena kalau saya lewat gitu, saya pernah melewati Kabupaten Dairi misalnya. Itu identik dengan pepohonan kanan kiri. Nah, di situ ada juga nggak tempat wisata lain semisal kuliner atau apa gitu? Oke, jadi selain daripada wisata alami yang tadi air terjun misalnya Silih, ada juga wisata lain, misalnya Taman Wisata Iman. Itu wisata rohani yang ada di Kabupaten Dairi. Iya, yang sudah lumayan dikenal. Kemudian itu biasanya lebih ke umat wisata iman lah toleransi. begitu. Toleransi. Iya, betul. Tidak terbatas ya pada Tidak satu terbatas. Iya. agama tertentu ya. Iya, semua agama ada di sana dibangun. Tempat ibadah. Iya, betul. Wisata religi ya. Wisata religi, wisata betul, wisata iya. religi. Oh, ternyata di sana ada. Ada. Turang. Nah, ini Turang harus kasih tahu dari sekarang nih ya Tempat kan. spot wisata di Sumatera Utara tidak hanya Danau Toba ya kan? Iya, betul. Namanya Spot apa wisata sih? yang lain. Taman Wisata Iman. Taman Taman Wisata Wisata Sitinjau Iman. Dairi. Sitinjau Dairi. Iya. Nah, ini terkait dengan kembali ke tema kita Untuk melestarikan Mejan tadi, Turang. Apakah ada aturan tertentu supaya masyarakat juga bisa lebih menghargai ini loh peninggalan kita yang harus dilestarikan? Atau supaya masyarakat Turang Kiki tahu ini Mejan gitu. Iya. Jadi di setiap objek wisata gitu ya, di setiap destinasi wisata itu diletakkan Mejan di sana. Apakah bisa seperti itu? Nah, atau apakah bagaimana? bisa seperti itu atau memang tidak boleh sembarangan begitu, Turang? Iya. Nah, jadi memang karena masyarakat masih menganggap mistis, masih ada roh ataupun tendi di dalam Mejan tadi. Sebenarnya Mejan ini tidak sembarangan untuk dipindah tempatkan begitu. Nah, jadi sampai sejauh ini saya pikir belum ada juga yang berani memindahkan. Nah, tapi mungkin bisa kita lakukan dengan cara lain, Silih. Kita buat misalnya replika Mejan. Nah, kemudian kita buat di objek wisata tertentu sebagai pendukung pemajuan objek wisata itu. Dan mengenalkan Mejan budaya begitu ya, iya, sebagai betul. salah satu cagar budaya dari suku Pakpak atau Iya, dari tanah Pakpak betul. itu sendiri replikanya. Replikanya, Tapi kalau betul. aslinya itu karena masih Terkait mengandung dengan hal-hal roh, yang terkait dengan kepercayaan magis, juga ya. tidak sembarangan mungkin ini Iya, dipindahkan. keyakinan. Karena pembuatnya juga dilibatkan para tetua ya, adat
dulunya. Iya, gitu betul, ya. betul. Baik. Pada masa sekarang ada nggak sih yang bisa misalnya nih Turang Kiki mau buat gitu ya, tertarik saya mau buat lah dengan melibatkan para pemahat di sana. Itu nggak boleh sembarangan atau memang ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum membuat mejan ini, atau mejan terakhir kali itu adanya pada tahun sekian, selepas dari itu tidak ada lagi. Karena tidak sembarangan juga membuat mejan ini begitu. Jadi memang kalau replika itu sudah umum juga dilakukan di sana. Gitu. Iya. Namun memang kita dengan sangat mudah mengidentifikasi apakah itu asli atau tidak. Karena mejan-mejan lama itu batunya pun selain daripada usia yang sudah tua gitu, juga ada ciri-ciri tertentu dari wujudnya ya. Ciri-cirinya dimaksud? Ciri-ciri itu misalnya kalau mejan yang sudah berusia tua, itu pasti ada aja nanti berupa goresan-goresan ataupun misalnya dari umurnya sendiri bisa diketahui umurnya dari para peneliti ya tentu. Sudah ketahui dari gitu. umurnya sendiri ya. Iya. Ada Kamu goresan. umurnya udah berapa? Kamu sudah ada guratan. Kamu juga sudah berbentuk fosil. Baik. Jadi nggak hanya itu saja Turang Kiki dan juga Turang Padang ini ya. menjadi tanggung Mejan jawab. itu merupakan salah satu yang harus dilindungi. Nah, ngomong-ngomong dilindungi, ya kan? Kita bisa aja Turang ya ini dilindungi, tapi kan tidak ada sesuatu yang bisa mengikat hal itu. Misalnya ada peraturan yang memang dilindungi secara undang-undang. Ketika ada mejan yang hilang, siapapun yang mencuri mejan ya peninggalan sejarah pada masa lampau di Tanoh Pakpak maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan. Itu ada nggak sih? Ada nggak aturan? Nah, ini kita perlu tahu nih Turang Padang. Betul. Nah, kebetulan saya di awal tadi sudah disampaikan anggota tenaga ahli cagar budaya provinsi, maka di sini saya bawa satu buku pedoman. Iya, terkait cagar budaya. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya sudah dibuat dengan jelas bahwa kalau memang itu benda cagar budaya, maka itu ada sanksi-sanksinya kepada pihak-pihak siapapun yang melakukan pencurian ataupun pengerusakan kepada benda ini begitu. Ada sanksi-sanksinya tertulis di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Boleh disebutkan lagi pasalnya atau undang-undangnya? Jadi ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Iya. Dan ini patut disosialisasikan. Iya, kepada masyarakat di Sumatera Utara khususnya sahabat budaya yang mendengarkan obrolan budaya malam hari ini, begitu juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, bahwasanya cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Iya, betul. Mejan yang kondisinya juga semakin hari semakin memprihatinkan ya, karena ada yang hilang sebagai simbol dari rusak pula, ya kan? Iya, ada yang rusak, ada yang hilang. Ini sangat miris sekali, memprihatinkan, membuat kita generasi muda khususnya Pakpak benar-benar bisa menjaga, melestarikan ya. Karena hati-hati, ada undang-undang yang melindungi cagar budaya ini. Cagar budaya dari Tanoh Pakpak itu sendiri. Nah, Turang Padang, saya tertarik ketika sebentar lagi kan Pakpak akan merayakan hari ulang tahunnya ya, bulan 7 ya Turang ya. Biasanya kan banyak pagelaran-pagelaran budaya Pakpak, kemudian di sana juga akan dilaksanakan dengan berbagai parade. Nah, mejan ini pernah tidak sepanjang dilaksanakan hari ulang tahun ya atau perhelatan akbar di Tanoh Pakpak ini selalu ada di sana untuk memperkenalkan kepada para peserta mungkin parade atau yang merayakan hari ulang tahun Pakpak dari tahun ke tahun, ada tidak sebagai bentuk untuk tetap mempertahankan dan tetap memperkenalkan kepada generasi muda Pakpak, ini mejan yang perlu tetap kita jaga, tetap kita lindungi bersama gitu. Iya. Jadi seperti yang sampaikan di awal tadi, memang mejan itu tidak bisa dengan sangat mudah ataupun dengan sembarangan dipindah tempatkan ya. Tetapi memang replikanya itu selalu ada. Iya, betul. Untuk mengenalkan ke masyarakat luas begitu. Ya, terutama masyarakat Pakpak ya. Iya. Kalau misalnya nih Kang Kiki dalam ritual-ritual tertentu itu dalam suatu daerah atau desa yang masih ada mejan di sana, itu tetap digunain atau gimana sih Turang? Sampai sekarang ini? Masih sebenarnya masih. Iya, masih. Jadi saya kasih contoh misalnya
ada sebuah musibah yang terjadi di desa tertentu, misalnya longsor besar begitu ataupun musibah lainnya. Nah, nanti beberapa perwakilan masyarakat akan pergi ke kawasan situs Medan tadi untuk berdoa begitu. Oke. Biasanya. Nah, ini terkait dengan kepercayaan yang sekarang, apalagi agama, bertentangan atau seperti apa nih? Misalnya, oke lah Medan ini hanya sekarang misalnya hanya berfungsi sebagai cagar budaya saja, atau dari segi kepercayaan yang sekarang itu seperti apa? Ketika dikaitkan dengan kepercayaan saat ini ya, Betul. Silih ya. Jadi memang lebih daripada saat ini masyarakat sudah mengenal yang namanya agama ya. Nah, itu. Agama. Terlebih di daerah Pak itu ada Kristen, ada Muslim misalnya, ini yang umum di tengah-tengah masyarakat Pak. Nah, walaupun demikian tetap saja sebenarnya Medan ini karena memang ini warisan daripada leluhur, kita patut untuk menghargai, mengapresiasi. Iya, benar. Nah, begitu. Benar. Jadi sesekali melakukan kunjungan ke sana begitu. Iya. Baik. Turang Padang sebagai Ketua Lembaga Pengkajian Kebudayaan Pakpak, pelibatan generasi muda Pakpak seperti apa dalam wadah Lembaga Pengkajian Kebudayaan Pakpak agar mereka mengetahui, mencintai untuk melestarikan seluruh kebudayaan, tradisi, adat istiadat yang ada dari tanah Pakpak. Iya, betul. Jadi tentunya upaya-upaya yang kita lakukan adalah melibatkan para anak muda ya. Kemudian walaupun tidak terlepas daripada tokoh-tokoh masyarakat begitu. Tetapi memang karena ini adalah gelora daripada semangat anak muda dari awal begitu. Setiap rencana kegiatan itu ide dari kita dulu begitu. Kemudian kita tawarkan kepada masyarakat ataupun tokoh adat gitu. Nah, ini yang paling menjadi sesuatu yang menarik bagi generasi muda Pakpak itu biasanya berupa apa? Apa misalnya melalui seni dulu atau gimana? Yang sampai sejauh ini melalui lembaga kita LPKP itu lebih daripada mengarah kepada kegiatan-kegiatan orang tua juga sebenarnya. Bukan berarti karena ini misalnya anak muda sebenarnya latar belakang yang banyak di sana. Itu hanya mengurus tari-tarian ataupun musik begitu, bukan. Tetapi belakangan ini kita sedang meminta dukungan juga dari semua pihak masyarakat yang ada di sana, seperti kegiatan pembuatan buku upacara adat Merbayo. Upacara Merbayo ini upacara pernikahan maksudnya begitu. Jadi pernikahan adat Pakpak distandarkan lewat buku tersebut ya. Iya, betul sekali. Supaya orang apapun yang akan melaksanakan pernikahan mempunyai aturan yang sama berarti. Ada pedomannya begitu. Oke, keren ya. Baik. Jadi anak-anak muda Pakpak tetap dilibatkan Tetap gitu ya. betul, Turang. Begitu. Iya. Sinergi dengan pemerintahan kabupaten setempat dari PKP gimana? Nah, Karena jadi baru 2021 dibentuk ya Turang betul. ya. Ini tugasnya luar biasa banyak nih Turang Kiki. Betul. Ya, betul. Yang tidak mudah untuk kita menarik hati ya, minat dari generasi muda untuk bisa mencintai budaya. Karena biasanya tetua-tetua ya. Iya, betul, Jadi para yang tua-tua tokoh. seperti Turang Kiki Ya gitu ampun, kan. balik lagi ke tuan saya. Pertanyakan. Nggak diragukan lagi Jadi- ya, ya seperti itu. Jadi tidak Bagaimana? mudah karena generasi muda ini, nah seperti ini Turang Padang, promosinya itu gitu ya, Nah, memperkenalkannya itu melalui media seperti apa? media sosial kan itu biasanya selalu dilakukan ya. Nah Turang Padang sendiri untuk memperkenalkan, kemudian mengajak gitu ya, mensosialisasikan gitu kepada generasi muda Pakpak terkait dengan kegiatan-kegiatan di Lembaga Pengkajian Kebudayaan Pakpak untuk tradisi kebudayaan Pakpak ini seperti apa? Iya. Melalui media seperti apa? Melalui gitu. media sosial Supaya- main nggak sih gitu? Iya, jadi memang di samping daripada tugas kita selaku lembaga ya pendiri, juga kita sangat berharap sebenarnya dukungan daripada pemerintah. Karena tanpa pemerintah juga seberapa kuat sih masyarakat ini untuk berjuang ya, begitu. Jadi memang sampai sejauh ini lembaga ini sudah berjalan, kolaborasi dengan pemerintah belum ada. Walaupun sudah beberapa kali kita ajak untuk berkolaborasi, tetapi memang belum membuahkan hasil begitu. Jadi artinya masih PR besar. Iya. PR Insya besar. Allah setelah tayangan obrolan RRI Net tentang Medan peninggalan masa lampau suku betul. Pakpak, Iya. pemerintah Kabupaten Pakpak akan bersinergi. Amin, ya. amin. Dan ini memang Begitu. bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah Iya. ya, artinya masyarakat setempat juga ikut dilibatkan. Harus, jadi tanggung jawab bersama Iya, betul Turang sekali. Kiki
Ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, kita berharap semoga tradisi kebudayaan yang ada di Kabupaten Pakpak ataupun Tanoh Pakpak ini bisa terus dilestarikan, kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas termasuk juga masyarakat Sumatera Utara dan Nusantara yang mendengarkan ataupun menyaksikan obrolan budaya RRI Net untuk malam hari ini. Dan pastinya juga saya mengucapkan terima kasih untuk Turang Padang atas kehadirannya bersama kami di malam hari ini, Turang. Lia Sate. Iya, Lia Sate, terima kasih ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menambah informasi, pengetahuan kita tentang budaya dari daerah lainnya. Terima kasih juga untuk Malam Maibang dari Natampuk Mas ya. Iya, yang sudah menyumbangkan suara emasnya di malam hari ini. Dan akhirnya saya Asma Lubis dan juga Saya Kiki Koswara. Turang Kiki Koswara harus segera undur pamit. Terima kasih sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net untuk malam hari ini atas kebersamaan yang terus mendengarkan kami. Iya. Salam budaya. Lia Sate, jua-jua. Tanganmu leturang, ku nukis